Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar kitab Aqidatul Awam untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Alhamdulillah. Mari kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidu wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas sifat wajib bagi Allah mukhalafatul hawadis. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas sifat wajib bagi Allah qiyamuhu binafsih, yaitu Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada zat yang menciptakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang berdiri pada zatnya sendiri, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada yang mewujudkan, dan tidak butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikan atau lawan dari sifat qiyamuhu binafsih adalah sifat al-ikhtiyaju li ghairih, butuh kepada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak butuh kepada yang lain. Jika Allah subhanahu wa ta'ala butuh dengan yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis, sesuatu yang baru atau makhluk. Kalau Allah itu makhluk, itu adalah hal yang tidak masuk akal atau mustahil adanya. Jadi Allah bersifat berdiri
pada zatnya sendiri, tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh ila mahalin, tidak butuh kepada tempat. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah sifat wahdaniyah atau maha esa. Allah wahdaniyah, maha satu. Maha esa wahdaniyah fidzat, wahdaniyah esa pada zatnya. Allah satu fis sifatnya, pada sifatnya. Allah satu fil af'al, dalam pekerjaannya. Maksudnya bagaimana? Allah maha esa dalam zatnya. Zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian seperti tubuh makhluk, seperti tubuh kita manusia, ada tangan, ada kepala, ada perut, ada kaki, dan sebagainya dan sebagainya. Allah tidak tersusun, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang terbilang seperti makhluk. Allah wahdaniyah fis sifat, Allah maha satu pada sifatnya. Artinya tidak ada bagi Allah dua sifat atau lebih di dalam sifat yang satu. Misalnya Allah punya sifat kudrah dua, Allah punya sifat qiyamuhu binafsih dua. Jadi Allah maha satu pada sifatnya. Allah maha satu fis sifatnya. Tidak ada selain Allah yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah fis sifat. Allah, selain Allah tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha satu dalam pekerjaannya, artinya tidak ada satupun yang menyerupai pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak punya pekerjaan-pekerjaan yang menyerupai pekerjaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat wahdaniyah Allah itu wahdaniyah fidzat, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian seperti tersusunnya tubuh manusia atau makhluk yang lain. Allah wahdaniyah fis sifat, sifatnya Allah tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Allah wahdaniyah fil af'al, pekerjaan Allah tidak ada yang menyerupai. Allah maha esa fidzat fis sifat fil af'al. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah sifat Allah kudrah. Allah maha kuasa. Nah, sifat kudrah ini adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, yaitu sifat yang melekat pada zatnya Allah. Jadi
Sifat kudrah ini sifat yang melekat pada zatnya Allah, tidak bisa dipisah dari zatnya Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi sifat kudrah, sifat kuasa bagi Allah itu tidak bisa terpisah dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya sesuatu itu atas kuasa Allah. Tidak wujudnya sesuatu itu juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kita manusia itu adalah wujud sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya dunia seisinya, nah, itu bukti sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nyamuk kecil bisa terbang, ya kan? Itu wujud bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berpikir, bukti kekuasaan Allah itu sangat banyak, gak bisa kita hitung, saking banyaknya. Semua dunia seisinya ini, alam semesta seisinya ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari sifat kudrah yaitu sifat al-ajzu, lemah. Nah, jadi Allah tidak mungkin mempunyai sifat lemah. Jika Allah bersifat lemah, maka tidak akan wujud makhluk yang ada di alam semesta ini. Hadhil makhluqat, alam semesta serta isinya ini tidak akan wujud kalau Allah itu lemah. Allah Maha Kuasa. Buktinya Allah Maha Kuasa apa? Wujudnya hadhil makhluqat, yaitu wujudnya alam semesta beserta isinya. Nah, seperti itu ya. Kita sudah pada kesempatan kali ini tadi membahas sifat qiyamuhu binafsih, sifat wahdaniyah, sifat kudrah. Nah, kita tambah lagi penjelasan sifat wahdaniyah tadi. Nah, jadi sifat wahdaniyah, Allah itu maha satu. Lawan dari wahdaniyah itu adalah ta'addud, Allah terbilang. Jadi kalau Allah terbilang itu sesuatu yang muhal. Misalnya ini contoh. Kalau ada Tuhan dua, maka tidak akan wujud dunia seisinya ini. Kalau ada Tuhan dua, justru alam semesta ini akan rusak. Yang satu berkehendak ingin menciptakan ini, yang satunya berkehendak menciptakan yang ini. Akhirnya tidak akan terwujud sesuatu apapun. Nah, makanya Tuhan itu esa, satu. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, misalnya ada Tuhan dua, maka alam semesta ini tidak akan mungkin wujud, karena Tuhannya pasti punya kehendak
yang berbeda-beda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan dan diluruskan. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.